Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu kitab dalam mata kuliah pengantar perjanjian baru yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitopul MPDK. Untuk itu, saya Intan Sigiro dengan NIM 250101176 Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen mahasiswa yang lain Tarutung akan mempresentasikan kitab 1 Korintus. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas 9 pembahasan, yaitu penulis kitab 1 Korintus, yang kedua tujuan penulisan kitab 1 Korintus, yang ketiga pembaca yang dituju dalam kitab 1 Korintus, yang keempat waktu penulisan kitab 1 Korintus, yang kelima ciri-ciri khusus dalam kitab 1 Korintus, yang keenam garis-garis besar isi kitab 1 Korintus, yang ketujuh tema-tema kunci dalam kitab 1 Korintus, yang ke-8 pesan kitab 1 Korintus, yang ke-9 dan yang terakhir penerapan kitab 1 Korintus. Baiklah, pembahasan yang pertama itu adalah penulis surat 1 Korintus. Penulis dari surat 1 Korintus adalah Rasul Paulus. Hal ini dapat diketahui secara langsung dari bagian pembukaan surat tersebut, di mana Paulus memperkenalkan diri sebagai rasul yang dipanggil oleh Allah yang memberitakan Injil. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu sedang mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan jemaat. Paulus adalah seorang rasul yang sangat berperan dalam penyebaran Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Sebelum menjadi pengikut Kristus, Paulus dikenal dengan nama Saulus dan pernah menganiaya orang-orang Kristen. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah dan ia menjadi salah satu pemberita Injil yang paling aktif dalam perjanjian baru. Surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab terhadap jemaat yang pernah ia layani. Paulus mengetahui bahwa jemaat di Korintus mengalami banyak masalah. Seperti perpecahan dalam jemaat, persoalan moral, perselisihan antara anggota jemaat, serta kesalahpahaman mengenai karunia Roh. Oleh karena itu, melalui surat ini, Paulus memberikan nasihat, teguran, dan pengajaran agar jemaat dapat kembali hidup dalam kesatuan dan sesuai dengan ajaran Kristus. Walaupun Paulus adalah penulis utama surat ini, dalam penulis surat tersebut ia juga menyebutkan seorang rekan pelayan, yaitu Sostenes, yaitu menunjukkan bahwa dalam pelayanan dan penulisan surat kepada jemaat, Paulus tidak bekerja sendiri, tetapi juga bersama dengan rekan-rekan sepelayanan lainnya. Melalui surat 1 Korintus, Paulus menunjukkan kepeduliannya terhadap pertumbuhan iman jemaat. Ia tidak hanya menegur kesalahan mereka, tetapi juga memberikan pengajaran yang bertujuan membangun kehidupan rohani jemaat agar tetap setia kepada Kristus. Pembahasan yang kedua itu tujuan penulisan surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan untuk menanggapi berbagai persoalan yang terjadi dalam jemaat di Korintus. Pada masa itu, jemaat Korintus mengalami banyak konflik dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupan iman mereka. Oleh karena itu, Paulus merasa perlu memberikan bimbingan, nasihat, serta pengajaran yang benar agar jemaat dapat kembali hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu tujuan utama penulisan surat ini adalah untuk mengatasi perpecahan yang terjadi di dalam jemaat. Pada saat itu, beberapa anggota jemaat mulai mengelompokkan diri berdasarkan tokoh pemimpin yang mereka kagumi. Seperti ada yang mengatakan dirinya pengikut Paulus, Apolos, Kefas, ataupun Kristus. Perpecahan ini menunjukkan bahwa jemaat belum memahami dengan benar makna kesatuan dalam tubuh Kristus. Selain itu, Paulus juga menulis surat ini untuk menegur berbagai masalah moral yang terjadi dalam jemaat. Di dalam surat ini, Paulus menyinggung adanya perilaku yang tidak sesuai dengan kehidupan Kristen, seperti percabulan dan berbagai tindakan yang merusak kesaksian gereja. Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang percaya
percaya, kehidupan mereka seharusnya mencerminkan nilai-nilai kekudusan dan kebenaran. Tujuan lain dari penulisan surat ini adalah untuk memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh jemaat. Jemaat Korintus memiliki banyak pertanyaan tentang hidup Kristen. Misalnya mengenai pernikahan, kebebasan orang percaya, makna yang dipersembahkan kepada berhala, tata cara ibadah, serta penggunaan karunia-karunia roh dalam gereja. Melalui surat ini, Paulus ingin menolong jemaat agar memiliki pemahaman yang benar mengenai kehidupan sebagai orang percaya. Paulus juga menekankan pentingnya kasih sebagai dalam kehidupan jemaat. Tanpa kasih, semua karunia yang pelayanan tidak akan memiliki arti yang sebenarnya. Pembahasan yang ketiga yaitu pembaca yang dituju dalam surat 1 Korintus. Pembaca utama dari surat 1 Korintus adalah jemaat Kristen yang berada di kota Korintus. Jemaat ini merupakan salah satu jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya. Kota Korintus pada masa itu merupakan kota yang sangat penting dalam dunia perdagangan. Letaknya yang strategis menjadikan kota ini sebagai pusat pertemuan berbagai bangsa dan budaya. Banyak pedagang, pelaut, dan orang dari berbagai latar belakang datang tinggal di kota ini. Keadaan kota yang sangat terbuka terhadap berbagai budaya juga mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Korintus dikenal sebagai kota yang memiliki kehidupan moral yang cukup bebas dan banyak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Hal ini juga berdampak pada kehidupan jemaat di sana. Jemaat di Korintus terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari bangsa Yahudi, ada yang berasal dari bangsa bukan Yahudi. Selain itu, dalam jemaat tersebut terdapat orang-orang dari berbagai tingkat sosial, mulai dari orang kaya hingga orang miskin. Keberagaman latar belakang ini seringkali menimbulkan perbedaan pandangan dan konflik dalam kehidupan jemaat. Oleh karena itu, Paulus menulis surat ini untuk memberikan pengarahan agar mereka dapat hidup dalam kesatuan dan saling menghargai satu sama lain sebagai salah satu tubuh dalam Kristus. Dengan memahami kondisi jemaat di Korintus, kita dapat melihat bahwa surat ini ditulis bukan hanya untuk menegur kesalahan mereka, tetapi juga membimbing mereka agar dapat bertumbuh dalam iman dan menjadi gereja yang lebih dewasa secara rohani. Pembahasan yang keempat itu waktu penulisan surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus diperkirakan ditulis sekitaran tahun 54 sampai 55 Masehi oleh Rasul Paulus. Pada waktu itu, Paulus sedang berada di kota Efesus dalam salah satu perjalanan misinya. Paulus tinggal di Efesus cukup lama dalam pelayanannya. Selama berada di sana, ia menerima berbagai laporan mengenai keadaan jemaat di Korintus. Beberapa orang dari keluarga Chloe datang memberitahukan kepada Paulus bahwa di dalam jemaat tersebut terjadi banyak perselisihan dan perpecahan. Selain laporan tersebut, beberapa anggota jemaat Korintus juga datang membawa surat yang berisi berbagai pertanyaan mengenai kehidupan Kristen. Pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan banyak hal seperti pernikahan, kebebasan orang percaya, serta tata cara beribadah dalam gereja. Mendengar berbagai masalah dalam pelayanan tersebut, Paulus merasa bertanggung jawab sebagai pendiri jemaat untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Oleh karena itu, ia menulis surat ini untuk menjelaskan berbagai hal yang perlu dipahami oleh jemaat Korintus. Penulis surat ini menunjukkan betapa besar perhatian Paulus terhadap jemaat yang pernah ia layani. Walaupun ia tidak berada di Korintus, Paulus tetap peduli terhadap kehidupan rohani jemaat tersebut dan berusaha menolong mereka melalui pengajaran dan nasihat yang ia tulis dalam surat. Pembahasan yang kelima itu ciri-ciri khusus dalam Injil Lukas. Surat 1 Korintus memiliki beberapa ciri khas yang sangat membedakan dari surat-surat lain yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ciri-ciri berkaitan dengan isi surat, gaya penulisan, serta masalah yang dibahas dalam surat tersebut.
Pertama, surat ini sangat menekankan pada penyelesaian masalah praktis dalam kehidupan jemaat. Dalam surat ini, Paulus banyak menanggapi persoalan nyata yang terjadi di gereja, seperti perpecahan, masalah moral, perselisihan antara anggota jemaat, serta cara menggunakan karunia Roh Kudus dalam ibadah. Kedua, surat ini menunjukkan bahwa jemaat Korintus merupakan jemaat yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan oleh latar belakang jemaat yang sangat beragam. Ada yang orang Yahudi, ada non-Yahudi, orang kaya dan miskin, serta orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut sering menimbulkan konflik di dalam jemaat. Yang ketiga, surat ini menekankan pentingnya kasih sebagai dasar kehidupan Kristen. Dalam salah satu bagian yang paling terkenal dari surat ini, yaitu pasal 13, Paulus menjelaskan bahwa kasih adalah hal yang paling utama dalam kehidupan orang percaya. Tanpa kasih, semua karunia roh dan pelayanan tidak memiliki arti yang sebenarnya. Keempat, surat ini juga banyak membahas tentang karunia Roh Kudus. Paulus menjelaskan bahwa setiap orang percaya menerima karunia yang berbeda-beda, tetapi semuanya diberikan untuk membangun jemaat, bukan meninggikan dirinya sendiri. Yang kelima, surat ini menekankan kesatuan dalam tubuh Kristus. Paulus mengajarkan walaupun jemaat terdiri dari banyak orang, dengan perbedaan latar belakang, mereka tetap merupakan satu tubuh di dalam Kristus. Karena itu, mereka harus hidup saling menghargai dan bekerja sama dalam pelayanan. Yang keenam, garis-garis besar isi surat 1 Korintus. Yang pertama, salam pembuka dan ucapan syukur, pasal 1 ayat 1-9. Pada bagian awal surat ini, Paulus membuka tulisannya dengan salam kepada jemaat di Korintus. Ia memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang dipanggil oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dalam bagian ini, Paulus menyebut seorang rekan pelayanannya bersama Sosthenes. Setelah memberikan salam pembuka, Paulus mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia yang ia telah berikan kepada jemaat Korintus. Ia mengingatkan bahwa mereka telah diperkaya dalam segala hal, baik dalam perkataan maupun pengetahuan. Kedua, masalah perpecahan dalam jemaat. Pasal 1 ayat 10-4 dan pasal 21. Pada bagian ini Paulus menegur jemaat karena adanya perpecahan di antara mereka. Beberapa anggota jemaat mulai mengelompokkan diri berdasarkan tokoh pemimpin yang mereka ikuti. Ada yang mengatakan bahwa mereka pengikut Paulus, ada yang mengikuti Apolos, ada yang mengikuti Kefas, dan ada pula yang mengatakan hanya mengikuti Kristus. Paulus menegaskan bahwa Kristus tidak terbagi-bagi dan bahwa semua pelayanan Tuhan hanyalah alat yang dipakai Allah dalam pelayanan. Ia menekankan bahwa pusat iman orang percaya seharusnya adalah Kristus, bukan manusia. Yang ketiga, masalah moral dalam jemaat. Pasal 5 ayat 1-6 dan pasal 20. Dalam bagian ini Paulus membahas berbagai persoalan moral yang terjadi dalam jemaat. Ia menegur keras perilaku tidak bermoral yang terjadi di antara anggota jemaat. Paulus menekankan bahwa sebagai umat Tuhan, orang percaya harus hidup dalam kekudusan. Selain itu, Paulus juga menegur jemaat karena membawa perselisihan antar sesama orang percaya ke pengadilan umum. Ia mengingatkan bahwa orang percaya seharusnya dapat menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai Kristen. Yang keempat, jawaban atas pertanyaan jemaat. Pasal 7 ayat 1-11. Pada bagian ini Paulus menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh jemaat Korintus. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, perceraian, hidup selibat, serta kebebasan orang percaya dalam hal makanan yang dipersembahkan kepada berhala.
Paulus memberikan nasihat yang bijaksana agar jemaat dapat hidup dengan benar di tengah situasi kehidupan mereka masing-masing. Yang kelima, tata tertib dalam ibadah jemaat. Pasal 11 ayat 2 sampai 14 dan pasal 40. Dalam bagian ini Paulus memberikan pengajaran mengenai tata tertib dalam ibadah gereja. Ia menjelaskan tentang sikap yang benar dalam beribadah, termasuk membahas mengenai perjamuan kudus. Selain itu, Paulus juga membahas mengenai karunia-karunia Roh Kudus seperti karunia bernubuat dan berbahasa roh. Ia menekankan bahwa semua karunia tersebut harus digunakan untuk membangun jemaat, bukan untuk menunjukkan kehebatan diri. Dalam bagian ini juga terdapat pengajaran yang sangat terkenal mengenai kasih, yaitu dalam pasal 13 yang menegaskan bahwa kasih adalah dasar utama dalam kehidupan orang percaya. Yang keenam, pengajaran tentang kebangkitan orang mati. Pasal 15 ayat 1 sampai 58. Pasal 15 merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam surat ini. Dalam bagian ini, Paulus menjelaskan tentang kebangkitan Yesus Kristus dan arti penting kebangkitan bagi umat orang percaya. Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus merupakan dasar dari Kristen. Jika Kristus tidak bangkit, maka iman orang percaya menjadi sia-sia. Namun karena Kristus telah bangkit, maka orang percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal. Yang ketujuh, penutup dan salam akhir. Pasal 16 ayat 1 sampai 24. Pada bagian terakhir surat ini, Paulus memberikan beberapa nasihat praktis kepada jemaat, termasuk mengenai pergumulan bantuan bagi orang-orang percaya yang membutuhkan. Paulus juga menyampaikan salam dari rekan-rekan pelayan Tuhan dan menutup suratnya dengan doa serta berkat bagi jemaat di Korintus. Pembahasan yang ketujuh, tema-tema kunci dalam surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus membahas berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan gereja. Dari seluruh isi surat tersebut terdapat beberapa tema penting yang menjadi inti pengajaran Paulus kepada jemaat Korintus. Yang pertama itu kesatuan dalam tubuh Kristus. Salah satu tema utama dalam surat ini adalah pentingnya kesatuan dalam gereja. Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tokoh pemimpin yang mereka ikuti. Ada yang mengaku pengikut Paulus, ada yang mengikuti Apolos, ada juga yang mengikuti Kefas. Paulus menegaskan bahwa Kristus tidak terbagi-bagi. Para pemimpin gereja hanyalah pelayan Tuhan yang dipakai untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, jemaat tidak seharusnya meninggikan manusia, tetapi harus memusatkan iman mereka kepada Kristus. Melalui pengajaran ini, Paulus ingin menekankan bahwa gereja adalah satu tubuh dalam Kristus dan setiap anggota memiliki peran yang sangat melengkapi. Yang kedua, kekudusan hidup orang percaya. Tema penting lainnya adalah kehidupan yang kudus. Paulus menegur berbagai perilaku tidak bermoral yang terjadi dalam jemaat Korintus. Ia mengingatkan bahwa sebagai umat Tuhan, orang percaya dipanggil untuk hidup berbeda dari cara hidup dunia. Paulus juga mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus menjaga hidupnya dengan baik dan menjauhi dosa. Kehidupan yang kudus menjadi salah satu kesaksian penting bagi orang percaya di tengah masyarakat. Yang ketiga, kasih sebagai dasar kehidupan Kristen. Dalam surat ini, Paulus memberikan penekanan yang sangat kuat pada kasih. Hal ini terlihat secara khusus dalam pasal 13 yang sering disebut sebagai pasal kasih. Paulus menjelaskan bahwa setiap kasih adalah dasar dari seluruh kehidupan Kristen. Ia mengatakan bahwa walaupun seseorang memiliki karunia rohani yang besar seperti kemampuan bernubuat atau pengetahuan yang luas, semuanya tidak akan berarti jika tidak disertai dengan kasih. Kasih digambarkan sebagai sikap yang sabar,
tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan selalu mengutamakan kebaikan orang lain. Yang keempat, karunia-karunia Roh Kudus. Paulus juga membahas tentang berbagai karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya. Setiap orang menerima karunia yang berbeda-beda seperti mengajar, berbuat, melayani, atau berbicara dalam bahasa roh. Namun, Paulus menekankan bahwa semua karunia tersebut diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga membangun jemaat. Karena itu, setiap orang percaya harus menggunakan karunia yang dimilikinya dengan sikap rendah hati dan bertanggung jawab. Yang kelima, kebangkitan Kristus dan pengharapan orang percaya. Tema penting lainnya adalah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dalam surat ini, Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus tidak merupakan dasar dari iman Kristen. Jika Kristus tidak bangkit, maka iman orang percaya menjadi sia-sia. Namun, karena Kristus telah bangkit, orang percaya memiliki pengharapan yang akan kehidupan yang kekal. Pengajaran tentang kebangkitan ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi orang percaya untuk tetap setia dalam iman mereka. Pembahasan yang ke-8 adalah pesan dalam Injil Lukas. Kitab 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus mengandung berbagai pesan penting bagi kehidupan orang percaya. Surat ini bukan hanya menegur kesalahan jemaat, tetapi juga memberikan pengajaran yang membangun agar jemaat dapat hidup dengan kehendak Tuhan. Salah satu pesan utama dari surat ini adalah pentingnya kesatuan dalam kehidupan gereja. Paulus menegur jemaat karena mereka terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok yang mengikuti pemimpin tertentu. Melalui surat ini, Paulus menegaskan bahwa gereja tidak boleh terpecah karena manusia, sebab semua orang percaya adalah satu tubuh dalam Kristus. Selain itu, surat ini juga menekankan pentingnya hidup dalam kekudusan. Paulus mengingatkan bahwa orang percaya tidak boleh hidup mengikuti cara hidup dunia yang penuh dengan dosa. Sebaliknya, mereka dipanggil untuk hidup benar, menjaga moral, dan menjauhkan diri dari berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Pesan lain yang sangat penting dalam surat ini adalah kasih sebagai dasar kehidupan Kristen. Dalam pasal 13, Paulus menjelaskan bahwa kasih merupakan hal yang paling utama. Walaupun seseorang memiliki banyak karunia rohani, semuanya tidak akan berarti jika tidak sesuai dengan kasih. Selain itu, Paulus juga menekankan bahwa setiap orang percaya memiliki karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Karunia-karunia tersebut tidak diberikan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membangun jemaat dan melayani sesama. Di bagian lain, Paulus juga memberikan pengajaran tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ia menegaskan bahwa kebangkitan Kristus merupakan dasar dari iman. Karena Kristus telah bangkit, maka orang percaya memiliki pengharapan dan hidup yang kekal. Melalui berbagai pengajaran tersebut, kitab 1 Korintus ingin mengingatkan jemaat bahwa kehidupan sebagai orang percaya harus mencerminkan kasih, kesatuan, kekudusan, serta iman yang teguh kepada Kristus. Pembahasan yang ke-9 dan pembahasan yang terakhir adalah penerapan kitab 1 Korintus. Ajaran yang terdapat dalam surat 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tidak hanya berlaku bagi jemaat pada masa itu, tetapi juga sangat relevan bagi kehidupan orang percaya pada masa sekarang. Berbagai persoalan yang terjadi di jemaat Korintus juga sering ditemukan dalam kehidupan gereja dan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, pengajaran yang terdapat dalam surat ini dalam menjadi pedoman bagi orang percaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga kesatuan dalam gereja. Salah satu penerapan penting dari kitab ini adalah menjaga kesatuan dalam kehidupan gereja. Dalam kehidupan gereja masa kini, seringkali muncul perbedaan pendapat, latar belakang, ataupun pandangan yang dapat menimbulkan perpecahan. Melalui surat ini, Paulus mengingatkan bahwa gereja adalah satu tubuh dalam Kristus. Oleh karena itu, setiap anggota jemaat harus saling menghargai, bekerja sama, dan tidak meninggikan diri sendiri. Yang kedua, hidup dalam kekudusan.
Kitab ini juga mengajarkan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup kudus. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak pengaruh yang membawa seseorang kepada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen. Oleh karena itu, orang percaya harus mampu menjaga sikap, perkataan, dan tindakan agar tetap mencerminkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengutamakan kasih dalam hubungan dengan sesama. Pengajaran tentang kasih dalam surat ini menjadi pedoman penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kasih harus menjadi dasar dalam hubungan dengan sesama, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Sikap saling menghormati, mengampuni, dan menolong sesama merupakan wujud nyata dari kasih dan yang diajarkan dalam kitab ini. Yang keempat, menggunakan karunia untuk melayani. Setiap orang percaya memiliki kemampuan dan karunia yang berbeda-beda. Surat ini mengajarkan bahwa karunia tersebut seharusnya digunakan untuk melayani dan membangun orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam kehidupan gereja saat ini, setiap anggota jemaat dapat berperan aktif sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kelima, memiliki pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Pengajaran tentang kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi orang percaya. Dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan dan kesulitan, orang percaya dapat tetap memiliki harapan karena iman kepada Kristus yang telah bangkit. Pengharapan ini memberikan kekuatan untuk tetap hidup setia dan percaya kepada Tuhan. Dengan menerapkan ajaran-ajaran tersebut, orang percaya dapat menjalani kehidupannya yang lebih baik serta mencerminkan nilai-nilai iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampailah kita pada kesimpulan dari semua pembahasan yang telah saya terangkan. Kesimpulannya yaitu dari pembahasan mengenai kitab 1 Korintus dapat disimpulkan bahwa surat ini merupakan salah satu surat penting dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat ini ditulis untuk menanggapi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan jemaat, seperti perpecahan, masalah moral, penyalahgunaan kebebasan, serta penggunaan karunia-karunia rohani dalam ibadah. Melalui surat ini, Paulus memberikan pengajaran, nasihat, serta teguran agar jemaat dapat kembali hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus menekankan pentingnya kesatuan dalam gereja, kehidupan yang kudus, serta penggunaan karunia rohani untuk membangun jemaat. Selain itu, Paulus juga menegaskan bahwa kasih merupakan dasar utama dalam kehidupan orang percaya. Salah satu pengajaran penting dalam kitab ini adalah kebangkitan Kristus, yang menjadi dasar iman orang Kristen. Kebangkitan tersebut memberikan pengharapan bagi orang percaya akan kehidupan yang kekal. Karena itu, iman kepada Kristus harus diwujudkan dalam kehidupan yang mencerminkan kasih, kesatuan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Dengan demikian, kitab 1 Korintus tidak hanya relevan bagi jemaat pada masa ini, tetapi juga bagi kehidupan gereja yang orang-orang percaya pada masa sekarang. Melalui pengajaran tersebut, terdapat di dalamnya orang percaya diingatkan untuk hidup dalam kesatuan, mengajarkan kekudusan hidup, serta menggunakan setiap karunia yang dimiliki untuk melayani dan membangun sesama. Demikian penjelasan saya tentang kitab 1 Korintus. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Shalom dan terima kasih.